Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Suku bertanduk satu, di antara makhluk yang berada di dalam menara, mereka salah satu yang disebut sebagai inkarnasi orang-orang yang tidak sadar. Pante mengatakan kenapa mereka hanya berdiam diri seperti patung, bukankah mereka datang kemari untuk merebut posisinya? Pante mengatakan kalau mereka hanya berdiam diri seperti orang bodoh, maka dirinya sendiri yang akan datang menghampiri mereka. Para pemain yang panik tentunya langsung menyiapkan perisainya untuk menghalangi serangan dari Pante. Namun sungguh disayangkan, semua itu tidak berguna karena pukulan Pante jauh lebih kuat hingga buat perisai mereka layaknya kerupuk. Pante mengatakan apa yang mereka harapkan dari tameng lemah seperti itu untuk menghadangnya, bukankah itu hanya akan membuang-buang tenaga mereka? Sambil memukuli orang-orang, Pante mengatakan jika mereka ini hanya terlihat seperti orang-orangan sawah. Para pemain yang melihat beberapa orang terbantai tentunya hanya bisa merinding ketakutan karena musuh mereka adalah seekor monster. Pante yang melihat orang-orang itu bengong dan menonton saja tentunya berhenti memukuli orang-orangan sawah dan mengalihkan pandangannya pada mereka. Pante hanya terdiam sambil menatapi mereka, tapi orang-orang itu hanya bisa merinding ketakutan. Sambil menyerang orang-orang bengong itu, Pante mengatakan bukankah dirinya sudah bilang agar mereka tidak hanya berdiam diri seperti orang bodoh. Jungwoo tidak menyangkal jika orang yang bernama Pante ini sangat kuat, bahkan tidak heran jika dia bisa mengalahkan ular akasik dengan kemampuannya. Selain itu, Edora yang merupakan adik perempuan Pante dan juga pemain peringkat pertama tutorial masih belum bergerak sampai sekarang. Kan pernah memberitahu Jungwoo jika Pante memang sangat kuat seperti berhadapan dengan gunung tinggi, tapi Edora itu berbeda. Edora tidak kasar seperti Pante, tapi sangat sulit untuk melihat seberapa dalam dia, seperti ketika mereka melihat ke dalam lautan. Itulah kenapa Edora jauh lebih menakutkan. Setidaknya dia masih bisa melihat puncak sebuah gunung, tapi dia tidak akan bisa melihat seberapa dalam lautan. Jungwoo mulai paham kenapa akan berkata seperti itu mengenai Edora, karena dia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Jungwoo tidak tahu apa yang sedang disembunyikan oleh Edora, tapi Jungwoo yakin jika itu adalah sesuatu yang hebat dan luar biasa. Karena Jungwoo terus-terusan menatapnya, Edora pada akhirnya merasa agak terganggu dan menatap balik Jungwoo. Jungwoo berpikir tatapan mata Edora itu terlihat begitu tenang, dan dia seperti sedang mencoba melihat sesuatu dari dalam dirinya juga. Melihat bagaimana Edora tiba-tiba tersenyum, Jungwoo berpikir sepertinya dirinya sudah ketahuan. Jungwoo sebenarnya ingin mengamati situasinya lebih lama lagi, tapi sepertinya hanya sampai di sini saja dirinya bisa tetap diam. Jungwoo rasa jika dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menonjolkan sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh orang lain. Seketika itu, Jungwoo menumpahkan token-token yang telah dia kumpulkan dan juga yang sudah diberikan oleh Kan dan Doile padanya. Para pemain yang melihatnya menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia berpikir untuk melakukan pensiun dini setelah melihat kekuatan dari Pante? Akan tetapi, Edora dan Pante tampaknya sadar dengan apa yang sedang dilakukan oleh pria bertopeng itu dengan memamerkan semua token sebanyak ini. Para pemain itu mengatakan daripada membuang semua token itu, bukankah sebaiknya dia membagikannya pada mereka? Namun sayangnya, yang dilakukan oleh Jungwoo adalah untuk menunjukkan jumlah tokennya yang akan digabungkan dan sistem memberitahu jika peringkat tutorial telah berubah. Melihat bagaimana pria bertopeng itu langsung menyalai peringkatnya, membuatnya hanya bisa terkejut tidak percaya. Para pemain tentunya tidak percaya jika ada seseorang yang bisa menyalip peringkat teratas yang jumlahnya sudah sangat jauh. Karena Jungwoo sudah menaburkan umpannya, tampaknya dirinya harus segera mencoba untuk menggunakan pedang baru yang baru saja dirinya dapatkan. Seketika itu, Jungwoo menunjukkan pedang Vigrid, sebuah pedang beku yang diidamkan oleh banyak orang, akan tetapi pedang itu masih dalam kondisi iblis karena dendam. Sebagian besar kemampuan Vigrid telah tersegel, dan untuk membukanya diperlukan kondisi tertentu, di mana pedang itu harus disucikan dari dendamnya. Melihat bagaimana pedang itu bisa membuat seseorang mengeluarkan aura dingin yang sangat kuat, membuat mereka berpikir apakah ini adalah sebuah artefak. Tentu saja, mereka semua berpikir untuk memiliki pedang itu, dan jika mereka membagi jumlah karmanya, maka mereka bisa menaikkan peringkat mereka. Ditambah lagi, mereka merasa jika pria bertopeng itu tidak memiliki rekan satu tim, jadi akan lebih mudah untuk mengalahkannya.
Para pemain itu juga sadar daripada merebut poin milik Eudora dan Pante, sepertinya merebut karma dari orang ini jauh lebih mudah. Ditambah lagi, mereka yakin jika Eudora dan Pante pasti akan mengincar orang itu juga, jadi mereka sangat beruntung. Bahkan meskipun pria bertopeng itu sangat kuat, akan sangat mustahil baginya untuk mengalahkan mereka semua seorang diri. Vigrid awalnya adalah sebuah senjata yang muncul saat peperangan hebat, dipegang oleh seorang pahlawan legendaris. Walaupun banyaknya kemampuan yang dimilikinya disegel setelah berubah menjadi pedang iblis, tapi Vigrid masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah Blessing of Sword, dendam yang dimiliki oleh pemilik dahulunya, membuat Vigrid merubah berkat menjadi sebuah kutukan. Kekuatan dari aura kegelapan akan menjadi semakin kuat selama pemain kalah jumlah atau menghadapi lawan yang lebih kuat. Kan mengatakan kuatnya Pante dan Eudora akan membuat Vigrid menjadi semakin lebih kuat, dan itu akan membantunya untuk menutupi celah kekuatan di antara mereka. Pedang Vigrid awalnya adalah tujuan Doyle dan Kan untuk mengejar kekuatan dua bersaudara yang terlalu kuat itu. Begitu aura kegelapan mencapai batasnya, Jungwoo akan memperkuatnya juga dengan menggunakan jiwa-jiwa yang sudah dirinya simpan sebelum datang kemari. Karena persiapannya sudah selesai, Jungwoo langsung mendatangi para pemain yang berencana untuk menyerangnya secara bersamaan. Para pemain itu berteriak agar mereka segera menghentikannya, namun sayangnya Jungwoo sudah melancarkan serangannya terlebih dulu sebelum mereka mulai bergerak. Namun sepertinya beberapa orang yang berada di barisan tengah masih selamat setelah Jungwoo melancarkan serangan tersebut. Orang itu tentunya bersyukur masih hidup, tapi orang itu sekarang sadar jika pria bertopeng itu sekarang sudah berada di hadapannya dan pasukan yang berada di depannya sudah musnah. Jungwoo berpikir jika Kan dan Doyle mungkin akan berfokus pada sword blessing-nya, tapi sebenarnya masih ada pilihan tersembunyinya. Blazing Contagion, di mana korban terakhir yang jatuh akan menempelkan kutukan pada musuh terdekat, dan pemain yang terinfeksi akan mengalami penurunan drastis pada ketahanan dan juga kecepatan gerakan. Karena para pemain itu benar-benar tidak tahu, mereka tentunya harus terkena kutukan yang rasanya seperti dicekik hidup-hidup. Beberapa orang tentunya meminta tolong, tapi Jungwoo dengan baik hatinya tentunya membantu mereka untuk menghilangkan rasa sakitnya selamanya. Bukan hanya orang-orang itu saja, tetapi mereka yang berada di barisan paling belakang juga mendapatkan perawatan spesial dari Jungwoo untuk pergi ke neraka. Jungwoo rasa jika ini seharusnya sudah cukup untuk mengatasi para pemain seperti mereka, jadi target selanjutnya adalah wanita yang bernama Eudora itu. Meskipun sudah tahu jika pria bertopeng itu akan mengincarnya, tapi tampaknya Eudora masih tetap tenang, seperti tidak akan terjadi masalah apapun. Namun sebelum Jungwoo mendatangi Eudora, Pante dengan semangatnya mengatakan inilah kenapa dirinya menunggu pertarungan yang sebenarnya. Pante mengatakan dirinya sudah sangat menantikan melawan musuh yang kuat di tutorial, jadi dirinya mengharapkan pertarungan yang nyata dengannya. Pante menanyakan apakah dirinya boleh melawannya, tapi Eudora menanyakan memangnya dia pernah meminta izin darinya untuk melawan seseorang. Eudora mengatakan kalau begitu lakukan saja apa yang dia inginkan, karena dirinya tidak akan mengganggu pertarungannya. Pante mengatakan kalau begitu dirinya akan mengalahkannya, tapi Eudora mengatakan dia harus meninggalkan itu di sini. Pante mengatakan dirinya hampir saja lupa, tapi untungnya dia mengingatkan, dan Eudora mengatakan kalau begitu dirinya akan mengambilnya. Seketika itu, Eudora menggabungkan token miliknya dengan milik Pante, dan sekaligus itu juga, Eudora kembali menempati posisi pertama dengan jumlah 120.000 poin sekian. Para pemain itu mengatakan enak sekali jadi adiknya Pante, apakah dia melewati semua kesulitan itu hanya untuk memberikannya pada adiknya? Pante mengatakan jangan bandingkan mereka dengan orang bodoh seperti mereka, karena mereka ini tidak seperti mereka. Pante sangat senang karena akhirnya dirinya bisa melawan seseorang menggunakan kekuatan penuhnya, karena di antara suku tanduk satu, keluarga Cheongrang memiliki skill rahasia. Skill rahasia itu sendiri hanya bisa diturunkan pada salah satu keturunan mereka yang akan menjadi kepala keluarga, yaitu tinju petir. Pante mengatakan dirinya bisa mendapatkan poinnya kembali setelah dirinya berhasil mengalahkan pria bertopeng ini. Pante mengatakan agar pria bertopeng mengarahkan seluruh kekuatannya dan memberikannya pertarungan yang sesungguhnya. Seketika itu, benturan kekuatan yang sangat dahsyat terjadi di Pulau Melayang, di mana kekuatan kegelapan Jungwoo melawan kekuatan pentir Pante. Bahkan saking kuatnya, beberapa pemain yang berada di dekat mereka harus mundur terlebih dulu karena tidak bisa menahan kekuatan mereka berdua. Pante mengatakan dia cukup mahir sampai bisa menghadang tinju petirnya, jadi sebaiknya mereka melakukannya lebih serius lagi.
Akan tetapi, Jungwoo kemudian menancapkan pedangnya ke lantai untuk membuat serangan dadakan, dan Pandey sadar jika serangan kali ini sangat berbahaya. Pandey yang menerima serangan berpikir ini mustahil, padahal dirinya lahir dalam keluarga kerajaan dan mempelajari teknik bertarung warisan. Terlebih lagi, dirinya sudah meningkatkan mananya dengan mengkonsumsi inti ular akasik, tapi tetap saja dirinya terdorong mundur. Meskipun sudah batuk darah, tapi Pandey tetap tertawa, dan itu buat Jungwoo berpikir apakah orang ini memang benar-benar aneh. Pandey mengatakan untuk menjadi seorang raja berikutnya, ayahnya sudah mengajarinya bahwa tidak ada yang namanya kata mundur dalam kamusnya. Pandey mengatakan jika King Rule adalah skill yang diberikan padanya, jadi sekarang dirinya bisa membuktikan bahwa dirinya berhak untuk mendapatkannya. Pandey berpikir ini semakin membuatnya jadi bersemangat karena dirinya tidak pernah menyangka akan menemukan lawan yang layak di sini. Seketika itu, Pandey melancarkan serangan yang dapat mengarah pada topengnya Jungwoo hingga membuatnya kewalahan bertahan. Pandey juga melancarkan pukulan lanjutannya pada ginjalnya Jungwoo karena dia sedang disibukkan menghalangi wajahnya. Tidak hanya itu, Pandey terus-terusan menyerang Jungwoo berulang kali, tapi Jungwoo sendiri tidak dapat menangkis ataupun menghindar dari serangannya. Jungwoo benar-benar terluka parah karena melawan Pandey yang sudah serius melawannya, bahkan tubuhnya saja mulai melemas karena kesakitan. Sambil memegangi kepalanya Jungwoo, Pandey mengatakan dengan begini semuanya sudah berakhir. Akan tetapi, semua kejadian itu hanyalah kejadian yang seharusnya terjadi, tapi sebenarnya ada gerakan rahasia yang belum pernah dirinya gunakan, yaitu Forensic. Sebelum datang ke Blok G, dirinya melihat detail kemampuan ini dan membuatnya berpikir bagus untuk sesaat, terlebih dirinya merasa jika ini akan mubazir jika dibuang. Tentu saja dalam kejadian yang sebenarnya, Jungwoo berhasil menghindari semua serangan Pandey karena Jungwoo dapat melihat sekilas masa depannya. Jungwoo menggunakan keuntungan dari Forensic untuk menggunakan mata naganya, roh bertarungnya, dan penguatan indranya untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, Jungwoo juga menggunakan Forensic untuk memperkuat sumponya, jadi dia tidak akan mudah tertangkap ataupun terkena serangan dadakan. Bahkan dengan kemampuannya untuk melepaskan sirkuit sihir kekuatan penuh, membuatnya bisa menggunakan kemampuan ini lebih leluasa. Pandey mengatakan ini akan segera berakhir, tapi sayangnya pukulannya Pandey masih tidak berhasil mengenai Jungwoo. Jungwoo mengatakan dia benar jika semua ini akan berakhir untuknya, dan seketika itu Jungwoo melancarkan tendangannya ke arah perutnya Pandey. Jungwoo rasa jika dirinya tidak boleh membiarkan pertarungan dengan Pandey terlalu lama, karena dirinya juga harus segera mengalahkan Eudora setelah itu. Seketika itu, Jungwoo menebaskan pedangnya yang sudah dilapisi dengan Blessing of Sword untuk mengalahkan Pandey. Alhasil karena Pandey tidak dapat menahan serangannya, dia harus menerima serangan telat dari Jungwoo dan membuatnya tidak bisa bertarung lagi. Jungwoo yang sudah berhasil mengalahkan Pandey tentunya langsung pergi menuju Eudora dengan kecepatan penuhnya. Di waktu yang hanya tinggal sebentar lagi saja, Jungwoo berpikir jika dirinya harus segera mencapai tujuannya untuk mendapatkan peringkat pertama. Namun tampaknya, Eudora dengan sigap langsung mengeluarkan pedangnya dari sarung pedangnya dan menahan serangan Jungwoo dengan baik. Namun tentu saja, Jungwoo sudah menyiapkan serangan lanjutannya dengan menggunakan pisau yang sudah dirinya siapkan. Dalam pandangan masa depan yang dirinya lihat, Jungwoo tahu jika Eudora akan pingsan setelah dia kehilangan banyak darah karena serangannya. Akan tetapi, Eudora dengan mudahnya menangkis serangan kejutan dari Jungwoo, seperti Eudora juga sudah mengetahui sekilas masa depan seperti Jungwoo. Jungwoo tentunya tidak menyangka jika Eudora bisa menangkis serangannya dengan menggunakan pedang sebesar itu. Jungwoo yakin jika dirinya tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa itu malah berbeda dengan apa yang sudah dirinya lihat. Jungwoo terus-menerus mencoba menyerang Eudora berulang kali, tapi Eudora dengan mudahnya bisa menangkis semua serangannya Jungwoo. Karena Jungwoo menyerang tiada henti, Eudora pada akhirnya memberikan Jungwoo serangan balik hingga membuatnya terdorong mundur. Eudora mengatakan jika dia adalah pemain kuat, bahkan sepertinya dia sangat kuat, tapi Jungwoo heran kenapa matanya itu masih bisa tetap tenang. Jungwoo berpikir apakah matanya Eudora dapat melihat apa yang dirinya sembunyikan melalui pandangan sekilas masa depan yang dirinya ketahui. Insight adalah kemampuan yang membuat seseorang dapat melihat esensi sebuah objek atau seseorang yang bisa dengan mudahnya menghancurkan lawannya. Sama halnya dengan Pandey yang menerima tinju badir, Eudora mewarisi gerakan rahasia sebagai bagian dari keluarga Cheongram, tapi karena kesulitan untuk mempelajari insight sangat tinggi, hanya Eudora saja yang mampu menerimanya.
Insight bisa melihat kebenaran, yang berarti penggunanya bisa menganalisis dan bertindak dengan sesuai, serta sepenuhnya mengabaikan serangan musuh. Itulah kenapa pandangan sekilas masa depan yang dirinya miliki tidak akan berguna di hadapannya. Eudora menanyakan apakah dia berencana untuk melanjutkannya, tapi Jungwoo mengatakan tidak, karena inilah titik terjauh yang bisa dirinya capai. Eudora mengatakan itu pilihan cerdas, dia memang cukup kuat jika mampu menghadapi banyak musuh termasuk dengan kakaknya. Eudora mengatakan ini pertama kali dirinya bertemu dengan seseorang seperti dia, bahkan dirinya tidak keberatan memberikannya posisi pertama, tapi mereka juga punya alasan sendiri untuk menjadi peringkat pertama. Jungwoo mengatakan itu sangat aneh, apa yang membuatnya percaya diri jika dirinya sudah menyerah, dan Eudora menanyakan apa maksudnya. Jungwoo kemudian menunjukkan sekumpulan token yang berhasil dia curi dari Eudora, seperti ingin mengatakan jika tujuannya masih belum berubah. Eudora berpikir bagaimana dia bisa mencuri tokennya itu darinya, padahal dirinya sama sekali tidak melihat gerakan pria bertopeng itu yang berusaha untuk mencurinya. Eudora menanyakan bagaimana dia bisa melakukannya, dan Jungwoo mengatakan jika matanya itu hanya bisa melihat apa yang dia lihat. Belati pertama yang dirinya lemparkan telah dirinya arahkan ke tali yang ada di pinggangnya untuk memutuskan tali tersebut. Eudora sadar jika dirinya hanya terfokus pada serangan yang sengit, jadi dirinya tidak menyangka bahwa suatu kebetulan seperti ini akan terjadi. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya akan mengambilnya, dan seketika itu peringkat Jungwoo kembali paling atas dan skornya telah mencapai 500.000 lebih. Para pemain tentunya hanya bisa terkejut karena jarak poin untuk peringkat pertama terlalu tinggi untuk bisa disusul. Hari itu juga, Jungwoo mendapatkan julukan sebagai sang penimbun, predator yang bermain untuk menimbun dan juga memonopoli segalanya. Ketika Eudora ingin menanyakan siapa namanya, Jungwoo langsung kabur menggunakan sunpo-nya tanpa mendengarkan perkataan dari Eudora. Eudora berpikir jika ini adalah kekalahan pertama mereka di tutorial, bahkan itu adalah kekalahan telak karena tidak berhasil mengetahui tujuannya. Meskipun ini adalah kekalahan telak baginya, namun bagi Eudora, lelaki itu terlihat sangat keren. Setelah kabur dari Eudora, Jungwoo tampaknya sedang memulihkan tenaganya, tapi tak lama kemudian, sistem memberitahu jika para peserta akan dipindahkan ke area tunggu. Seketika itu, Jungwoo langsung dipindahkan ke sebuah arena, di mana para pemain tutorial yang tersisa berkumpul. Para pemain menanyakan apakah akhirnya tutorialnya sudah berakhir, jadi apakah mereka akan langsung memasuki menara. Selain itu, mereka juga penasaran dengan peringkat nomor 1 yaitu si penimbun yang katanya bahkan bisa mengalahkan suku bertanduk 1. Jungwoo berpikir apakah seharusnya dirinya tidak perlu pergi ke blok G agar dirinya tidak mendapatkan perhatian sebanyak ini. Jungwoo rasa jika ini tidak bisa dihindari untuk menerima kunci Zeus karena ada tempat yang harus dirinya kunjungi ketika memasuki menara. Yang pertama adalah rumah klan Ardia, dan yang satunya lagi adalah perbendaharaan Olympus yang menyimpan relik para dewa kuno di masa lalu. Jungwoo sebenarnya agak sedih karena Kang dan Doyle memutuskan untuk berhenti, tapi dirinya sendiri tidak akan menghalangi mereka untuk melakukannya. Namun tak lama, Hyul mendatangi Jungwoo sembari mengatakan dirinya mendengar jika pria bertopeng mendapatkan peringkat pertama dan dirinya tidak menyangka jika itu adalah dia. Jungwoo menanyakan apakah dia sudah menemukan taman bunga Fresia, dan Hyul mengatakan dirinya secara kebetulan menemukannya saat dirinya berada di ruang tunggu blok B. Seorang pemain memiliki kesempatan untuk membuat kontrak dengan roh elemental di taman bunga Fresia, dan karena Hyul memiliki bakat dalam sihir, dia akan mempelajari mantra elemental dengan cepat. Selain itu, ketika mengeceknya, Jungwoo rasa jika Hyul sudah berhasil menghilangkan energi negatif dengan bantuan roh tersebut. Jungwoo menanyakan apakah dia mendapatkan keberuntungan lebih, dan Hyul mengatakan dirinya secara tidak sengaja juga bertemu dengan seorang guru. Hyul mengatakan agar dia tidak perlu khawatir karena gurunya tidak seperti para bajingan yang meninggalkannya. Hyul mengatakan sebelumnya dirinya belum sempat berterima kasih dengan benar, jadi dirinya ingin berterima kasih sebelum dia memasuki menara. Sambil berpamitan, Hyul mengatakan dirinya akan mencari Hyung jika dirinya sudah menjadi cukup kuat untuk memasuki menara lagi. Jungwoo berpikir mungkin dirinya akan terlibat lebih jauh di dalam urusan menara dibandingkan dengan yang dirinya rencanakan. Tak lama kemudian, manajer tutorial muncul sembari menyambut para pemain yang telah berhasil bertahan dalam tutorial selama sebulan. Manajer tutorial kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Evil Kega sambil memberikan ucapan selamat pada para pemain. Evil Kega dengan tulus berharap agar mereka dapat melanjutkan kerja keras mereka seperti ketika mereka memasuki ujian menara.
Selain itu, sebagai bentuk apresiasi pada mereka, Evil Kega akan menunjukkan pada mereka siapa yang mendapatkan peringkat pertama dan mereka yang masuk ke dalam 10 besar. Tentu saja dengan melihat peringkatnya, membuat semua peserta sangat terkejut karena si penimbun itu berhasil mengumpulkan 500.000 lebih poin, bahkan dia sampai melebihi 2 monster bersaudara. Di samping itu, Jungwoo juga merasakan tatapan kebencian dari belakangnya dan Jungwoo rasa jika itu wajar saja jika mereka sangat kesal padanya. Akan tetapi, Eudora malah tersenyum sembari membisikkan kata selamat dan itu malah membuat Jungwoo merasa heran. Ketika menggunakan mata naganya, Jungwoo merasa jika ucapan Eudora itu memang tulus dan perasaan yang diberikan oleh pandai adalah permusuhan, tapi dirinya heran kenapa permusuhan itu tidak tulus.